Asal-usul Desa Kalikangsa Part 3. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sekarang saya akan bercerita tentang sejarah berdirinya Kabupaten Tegal. Semasa kecil Ki Gede Sebayu diasuh oleh kakeknya, yaitu Ki Ageng Punut, yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Sebelumnya Ki Gede Sebayu mengabdi di Kerajaan Pajang. Namun saat Arya Pangiri berkuasa, akhirnya Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang ke desa Sedayu. Ki Gede Sebayu lalu bergabung dengan prajurit Mataram dan Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Arya Pangiri yang memerintah dengan sewenang-wenang. Dengan kesaktian Ki Gede Sebayu lewat tombak pendeknya, banyak prajurit yang tewas, sehingga Arya Pangiri menyerah. Akhirnya kerajaan Pajang diberikan ke Pangeran Benowo. Kemudian Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang untuk menempati sebuah daerah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ki Gede Sebayu melakukan perjalanan dari Pajang, yaitu Surakarta, kemudian sampai di Desa Taji, lalu bertemu Demung Ki Gede Karanglo, Kabupaten Klaten, lalu melanjutkan lagi sampai di Banyumas, Kadipaten Purbalingga. Ki Gede Sebayu ziarah lebih dulu ke makam ayahnya, yaitu Adipati Onje di Purbalingga. Setelah itu berjalan lagi sampai di Pelawangan, kemudian menyusuri pantai utara, sampailah rombongan beliau di suatu padepokan. Melihat tanah yang subur atau Tegal serta ada sebuah padepokan, mereka pun berhenti dan bermaksud untuk menempati daerah itu. Ki Gede Sebayu bersama rombongan terpilih 40 ahli, termasuk ahli kerajinan, ahli tenun, ahli pertanian, ahli pertukangan, ahli pandai besi, dan sebagainya. Mereka kemudian sowan di padepokan milik Ki Gede Wonokusumo yang merupakan sesepuh sekaligus juru kunci makam Mbah Panggung. Kedatangan Ki Gede Sebayu disambut gembira oleh Ki Gede Wonokusumo di padepokannya. Lalu Ki Gede Sebayu meminta izin untuk membabat alas membangun masyarakat latah Tegal. Ki Gede Sebayu ternyata berasal dari keturunan yang sama dengan Ki Gede Wonokusumo, yaitu anak dari Batara Katong, Syekh Sekar Delima, keturunan Brawijaya V, Raja Majapahit. Ki Gede Sebayu pun mendapat izin dari Ki Gede Wonokusumo untuk membangun Tegal. Dengan bekal ilmu agama serta misinya dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Ki Gede Sebayu mulai melakukan pembangunan masjid dan pondok pesantren serta pembangunan saluran irigasi Kaligung. Ki Gede Sebayu juga membimbing masyarakat dan menanam rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pembangunan masjid, beliau mengutus Ki Jagasura dan Ki Suralawean untuk menebang pohon jati yang ukurannya sangat besar untuk dijadikan sakatiang utama masjid. Karena ukurannya sangat besar, mereka berdua pun kembali. Akhirnya Ki Gede Sebayu mengadakan sayembara yang diikuti oleh 25 orang, dalam bahasa Jawanya Selawe. Maka tempat itu dinamakan Selawi. Dengan kesaktiannya, Pangeran Purbaya akhirnya berhasil menebang kayu jati itu dengan tangan kosong. Tempat masjidnya itu ada di Desa Kalisoka, Dukuwaru, Slawi, dan tempat pohon jati itu berdiri dinamakan Desa Jatimulya, Kecamatan Lebak Siu. Karena banyaknya peserta yang tidak berhasil membabak dahan pohon itu, maka desa itu dinamakan Babakan, Kecamatan Lebak Siu. Pangeran Purbaya adalah anak dari Panembahan Senopati atau Sultan Agung Mataram, merupakan keturunan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Kemudian sayembara itu dimenangkan oleh Pangeran Purbaya. Ki Gede Sebayu memiliki 2 orang anak. Anak laki-lakinya bernama Pangeran Hanggowono yang kemudian menjadi Bupati Tegal kedua, yang merupakan ayah dari Tumenggung Martoloyo. Anak perempuannya akhirnya dinikahkan dengan Pangeran Purbaya, pemenang sayembara. Ki Gede Sebayu dikukuhkan oleh Bupati Pemalang untuk menjadi sesepuh dengan pangkat Juru Demang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu
atas keberhasilan panen pertanian dengan perayaan tradisional sesuai kebudayaan Islam pada malam bulan purnama tanggal 12 April 1580. Maka tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kota Tegal. Desa Balamoa, Desa Pesurungan, Desa Pangset, Desa Kepandaian, Sumur Panggang, Kali Kemiri, Desa Sitapurna, Desa Sitakaton identik dengan nama Mbah Bergas alias Jamaluddin. Mbah Bergas merupakan keturunan dari anak selir Sultan Trenggono dan keturunan dari Brawijaya V Raja Majapahit yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Kesultanan Demak. Jamaluddin alias Mbah Bergas mengumpulkan para begal, maling, judi, maka daerah itu dinamakan Desa Balamoa yang ada di Kabupaten Tegal. Jamaluddin melakukan ontran-ontran di daerah Demak. Sultan Trenggono pun kewalahan tidak bisa menangkap. Sultan Trenggono mengutus Sunan Kalijaga untuk menangkap Jamaluddin. Sunan Kalijaga akhirnya menyamar menjadi perampok dan bergelar Brandal Lokajaya. Setelah masuk Islam, Mbah Bergas alias Jamaluddin mengembara sampai ke desa Margo Agung, Sleman, Jogja. Mbah Bergas juga sampai di desa Lumbung Sari, Buluwalang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.